lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Amma ba'du. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam kajian fikih ekonomi, bisnis dan keuangan yang mana hari ini rencananya kita membahas masalah fikih, yaitu zakat profesi ya. Zakat profesi ini termasuk masalah kontemporer yang sebagian orang masih berbeda pendapat, masih ada perbedaan pendapat apakah zakat profesi itu ada atau tidak ada. Zakat profesi biasanya menarik kalau kita bahas pada bulan Ramadan ya. Masalah zakat itu menariknya kalau dibahas pada bulan Ramadan. Tetapi karena bulan Ramadan saya tidak ada jadwal Sabtu kelima, jadi saya sampaikan sekarang. Insya Allah kalau Januari ada, kalau bulan Ramadan insya Allah kan jatuhnya bulan Februari. Bulan Februari insya Allah sudah Ramadan, tetapi ini mungkin perlu persiapan ya, zakat profesi. Terus kita mulai, bismillahirrahmanirrahim, kita bahas mulai zakat profesi. Sebenarnya saya katakan istilah zakat profesi itu tidak dikenal oleh ulama-ulama zaman dahulu. Yang dikenal hanya zakat fitrah sama zakat mal. Bukan zakat fitrah sebenarnya zakat fitr. Zakat fitr sama zakat mal. Karena zakat fitrah itu sebenarnya dari bahasa Arab zakatul fitr atau shadaqatul fitr. Sedekah yang dibayarkan terkait datangnya hari raya Idul Fitri, maka disebut sedekahul fitr atau zakatul fitr. Tapi di Indonesia kan menjadi mudah zakat fitrah ya. Nggak apa-apa, tapi perlu kita ketahui bahwa bahasa Arabnya bukan zakatul fitrah, tapi zakatul fitr ya, bahasa Arabnya. Yang kedua adalah zakat itu zakat mal. Zakat mal artinya zakat harta. Nah, yang termasuk harta itu apa? Atau cara mengeluarkan bagaimana, klasifikasinya gimana? Nah, itu nanti ada di kelompok-kelompokkan. Ada harta namanya pertanian, ada harta namanya perdagangan, ada harta namanya peternakan. Kalau zaman dahulu ada peternakan, ada pertanian, ada perdagangan, dan ada emas dan perak. Zakat uang juga sebenarnya tidak dikenal zaman Rasulullah ya. Zakat uang itu enggak ada zaman Rasulullah, adanya zakat emas dan perak ya. Dalam hadis-hadisnya alat ukurnya juga emas dan perak. Tidak ada zakat rupiah, tidak ada zakatnya dolar, tidak ada zakatnya real. Yang ada adalah zakatul mal, zakat harta. Ya, kita lihat. Jadi kalau zakat profesi dengan nama profesi atau zakat penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan kita, ya sama aja, nggak ada zaman Nabi. Istilah itu ya, yang ada hanya istilah zakat. Ya, zakat.
Zakat dibagi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Istilah profesi, istilah zakat profesi atau zakat mal, zakat pekerjaan. Ya, pekerjaannya orang zaman dahulu kan ya pertanian, peternakan sama perdagangan, itu yang dikenal. Kalau mereka melakukan usaha lain, yang didapatkan adalah emas dan perak. Emas adalah istilahnya dinar, perak istilahnya adalah dirham. Mata uang zaman Nabi itu dibuat dari emas dan perak, namanya dinar dan dirham. Nah, kalau emas itu kelebihannya boleh dikatakan tidak mengalami inflasi. Nilai intrinsik dengan nilai ekstrinsik, nilai barangnya sama nilai harganya itu sama. Namanya 1 dinar itu ya 4 gram, 25 gram emas. Zaman dulu sampai zaman sekarang, namanya 1 dinar itu cukup untuk beli kambing. Zaman Nabi sampai zaman sekarang, 1 dinar itu adalah cukup untuk membeli 1 kambing. Bahkan ada sahabat yang dikasih uang 1 dinar untuk membeli kambing, akhirnya dia dapat 2 kambing, 1 dijual lagi dan 1 diberikan. Artinya gini, Rasulullah ngasih uang 1 dinar kepada sahabat, suruh beli kambing. Ternyata duitnya dibalikin sama kambingnya dikasih. Ini Rasulullah uangnya 1 dinar dan 1 kambing. Loh, gimana tadi ceritanya? Tadi saya belikan kambing dapat 2. Ya, yang 1 saya jual lagi 1 dinar. 1 dinar. Nah, ini kambing yang satunya. Jadi saya beli setengah dinar, cuman setengah dinar, ya, dapat 2. Jadi 1 dinar dapat 2. 1 saya jual lagi 1 dinar, 1 saya serahkan kepada Rasulullah. Wah, pinter, memang otak dagang tuh itu. Jadi uangnya balik 1 dinar, kambingnya dapat. Itu harga kambing zaman Rasulullah antara setengah dinar sampai 1 dinar. Nah, sekarang 1 dinar itu 4,25 gram emas ya. Berapa nilainya sekarang, Pak? Nah, 4, kalau kali 4,2,5, anggap saja 4 gram ya, anggap saja 4 gram. Berarti berapa? 10 juta. Iya kan? Anggap aja tidak usah koma-koma lah. Harganya 2,5 juta 1 gram, 4 gram berarti 10 juta, ya kan? 10 juta buat beli kambing dapat nggak? Dapat berapa? Dapat 3 malah ya. Jadi inflasi itu tidak ada pada uang emas. Inflasi itu kan tergantung negaranya, tergantung uang yang dipakai. Antara dolar, antara real, antara rupiah itu tingkat inflasinya berbeda-beda. Kita mengalami inflasi yang tinggi karena kita jadi orang Indonesia, uangnya rupiah, maka mengalami inflasi. Kalau menggunakan uang dolar, ya tidak begitu terasa inflasinya. Ya, jadi kita jangan menyalahkan syariat Islam itu kadang-kadang tidak memperhatikan inflasi, ada utang berutang segala macam. Nah, yang mengalami inflasi kan uang kita. Jangan salahkan Islamnya. Islam itu untuk agama untuk seluruh dunia. Jadi saya tulis zakat profesi adalah zakat penghasilan yang diperoleh dari hasil kerja profesional, baik sebagai sebagai pegawai, sebagai dokter, pengacara, dosen atau profesi lainnya. Istilah zakat profesi secara eksplisit tidak kita jumpai dalam Al-Quran atau hadis. Tidak ada. Bahasa Arabnya mihnah. Bahasa Arabnya profesi itu mihnah. Zakatul mihnah nggak ada. Ya. Atau mihan, jamaknya mihnah, mihan. Zakatul mihan juga tidak ada. Jadi
Istilah zakat profesi saya katakan dalam Quran atau hadis memang tidak kita jumpai. Yang ada adalah zakatnya ternak, zakatnya pertanian, zakatnya emas. Yang dibahas di dalam Al-Quran atau hadis zakat emas, zakat pertanian atau zakat perdagangan dan pertanian, perdagangan, peternakan. Nah, memang kalau kita pahami struktur ekonomi masyarakat Arab didominasi dengan perdagangan, peternakan, dan pertanian. Nah, seperti halnya sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu ada nggak istilahnya di dalam Al-Quran? Sholat itu 5 waktu, ada nggak di dalam Al-Quran? Nggak ada istilah sholat 5 kali. Adanya di dalam hadis, ya. Sholat adanya penjelasannya harus 5 kali itu di dalam hadis. Ada nggak sholat itu harus rukuk, harus sujud, dan caranya seperti yang kita lakukan seperti ini? Nggak ada. Yang ada di Al-Quran hanya globalnya, rukuklah bersama orang rukuk, sujudlah, ya, dan nggak ada bacaannya. Itu adanya di dalam hadis, ya. Jadi memang Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis, ya. Kemudian, nah, tadi saya katakan zakat fitrah, zakat itu dibagi 2. Ada zakat fitr, ada zakat harta. Adapun istilah zakat profesi itu baru mulai dikenalkan pada abad ke-20 ini. Ya, pada abad ke-20 ini. Kira-kira tahun 1950 itu pernah ada pertemuan, ya, istilahnya ulama-ulama kumpul lah, baru mulai ada ngomong-ngomong tentang zakat profesi. Ada Syekh Muhammad Abdul Wahab Khalaf, ya, ada Syekh Yusuf Qardawi. Itu baru mulai dikenalkan istilah itu pada zaman sekarang, abad 2000, ya, tahun 2000-an, abad ke-20. Jadi kalau kita belajar di dalam kitab klasik yang ada hanya zakat fitr dan zakat harta. Nah, sebenarnya harta sendiri juga perlu ngetes, saya tes, ya. Yang disebut harta itu apa, Pak? Ngetes definisi yang disebut harta. Harta itu wajib dijakati. Yang disebut harta itu apa? Mendefinisikan sesuatu yang jelas kadang-kadang bingung, ya. Harta itu apa? Kalau babi termasuk harta atau bukan, Pak? Homer atau jelasan homer atau minum barang-barang obat-obatan itu termasuk harta atau bukan? Nah, bingung, Pak. Kalau utang termasuk aset harta atau bukan? Termasuk. Nah, ini saya tunjukkan. Kalau menurut bank, punya utang itu punya harta, punya aset, ya, iya kan? Menurut bank, menurut lembaga keuangan, punya utang itu punya aset. Tapi kalau menurut pajak, utang itu bukan aset. Utang itu liability. Paham nggak? Kalau orang pajak memeriksa kita, uangnya berapa, utangnya berapa, misalnya, ternyata dia punya utang 1 miliar, tapi punya uangnya 1 miliar, utangnya 700 juta, maka berarti dia punya harta berapa? 300, ya kan? Asetnya 300. Tapi kalau bahasa bank, lembaga keuangan, ini kita punya aset 1 miliar aset kita, tapi ekuitas
ekuitas kita hanya 300 juta. Nah, itu berbeda antara aset atau aktiva menurut bank sama menurut pajak. Nah, begitu pula harta. Saya katakan tadi babi sama khamar termasuk harta atau bukan? Halo? Pertanyaan masalah minuman keras termasuk harta atau bukan? Gimana, Pak? Kalau ada orang dagangannya itu misalnya minuman keras atau narkoba. Nah, dagangannya sampai 1 miliar. Wajib zakat nggak dia? Dagangannya sampai 1 miliar. Tapi yang dijual misalnya ada minuman keras, ada babi. Gimana? Zakat nggak? Nah, ini berarti berbeda kan? Bahwasanya harta menurut orang Islam itu adalah sesuatu yang memiliki nilai dan boleh dimanfaatkan secara syar'i. Yang tidak boleh dimanfaatkan secara syar'i itu tidak termasuk harta. Jadi katanya kalau harta kita mencapai 1 nisab wajib zakat, itu maksudnya harta yang halal yang boleh digunakan secara syar'i. Kalau harta yang haram itu kan tidak boleh. Jadi sama dengan bukan harta. Ya. Menurut kacamata syariah. Tapi kalau menurut kita ya harta juga. Kita punya harta bisa berupa babi, dikatakan babinya banyak dia. Minuman keras dia punya hartanya banyak, tapi itu bukan harta menurut syariat Islam. Syariat Islam hanya mengatakan kullu ma yumkinu hiyazatuhu wa yuntafa'u bihi adatan. Sesuatu yang punya nilai bisa dikuasai dan boleh dimanfaatkan secara syar'i. Nah, sekarang Bun, saya bertanya, apakah hak cipta itu termasuk harta atau bukan, Pak? Hak cipta atau istilahnya haki, hak atas kekayaan intelektual. Misalnya saya pernah ngarang lagu, ya, lagu Indonesia Raya. Sekarang kan katanya ya, nyetel lagu-lagu di kafe kena pajak kan? Kena royalti. Saya nggak tahu kontroversinya. Pokoknya itu kena. Lagu itu kan kekayaan intelektual. Itu gimana? Termasuk harta atau bukan? Masuk. Kalau termasuk berarti nggak boleh dicuri. Berarti mencurinya nggak boleh. Berarti kalau mencapai nisab wajib zakat. Ya. Kalau tidak berarti yang boleh dicuri karena bukan harta. Nah, ini terserah kita mendefinisikan harta. Jadi wacana tentang hak atas kekayaan intelektual, harta atau bukan, itu juga belum ada zaman Nabi kan? Kan nggak ada kekayaan intelektual di zaman Nabi. Namanya ilmu, kalau orang punya karya misalnya, yaitu ilmu dimanfaatkan orang. Ilmu itu adalah hikmah, ya, yang dijadikan sesuatu mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kalau sekarang orang ngarang buku, orang nulis buku, orang nulis suatu tulisan, itu bisa didaftarkan namanya haki, hak atas kekayaan intelektual. Jadi saya katakan, maksud saya adalah harta itu berbeda-beda dari definisi ke definisi, tergantung sudut pandangnya siapa, orang pajak atau orang bank atau orang Islam atau orang kafir, itu berbeda ya. Jadi sesuatu itu dikategorikan harta atau bukan, itu nampaknya berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Nah, kalau ketentuan dalam Islam, setiap harta
Ya, setiap harta itu kan boleh diperjualbelikan, ya boleh diperjualbelikan. Nah, kalau harta atas hak atas kekayaan intelektual itu harta, berarti boleh diperjualbelikan. Perlakuannya berbeda. Nah, kalau menurut fikih klasik, fikih kitab-kitab yang zaman dahulu, itu zakat ada ini, ada zakat emas dan perak, ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, ada zakat perniagaan atau perdagangan. Tambah lagi pertambangan dan rikas. Sebagian menyebut 4, sebagian menyebut 6. Yang umum adalah 6, yaitu 4 tambah 2, ya, zakat emas dan perak, zakat pertanian, peternakan, perniagaan, pertambangan, rikas. Ini ada, insya Allah tidak khilaf ya. Rikas itu artinya harta temuan. Nah, zaman sekarang ada yang namanya kripto. Kripto itu harta atau bukan, Pak? Nah, sekarang saya kasih contoh. Kripto itu harta atau bukan? Bitcoin, USDT, harta atau bukan? Kalau harta berarti kalau mencapai 1 nisab wajib zakat. Tapi kan zaman dulu tidak ada zakat kripto. Zaman Nabi tidak ada zakat kripto. Gimana caranya? Begitu pula dengan saham. Saham termasuk harta atau bukan? Nah, uang kan tidak ada zaman Nabi. Uang rupiah, uang dolar, uang real maksud saya. Itu kan tidak ada zaman Nabi. Ya, jadi sebagian orang yang tidak setuju maksud saya, yang tidak setuju berarti kalau mengatakan zakat profesi tidak ada, berarti zakat uang juga tidak ada. Ya kan? Zakat uang juga tidak ada. Zaman Nabi kan, iya kalau dibekal emas, kalau berupa emas. Kalau kita simpan rupiah, kan nggak ada zakat rupiah. Makanya ini namanya kias. Kalau kita tidak mau kias, ya tidak ada. Sampai zakat fitrah. Zaman Nabi ada nggak yang zakat beras? Zaman Nabi yang zakatnya beras ada nggak? Nggak ada. Adanya korma. Nah, makanya kalau zakat fitrah bayarnya pakai korma, bayar. Zakatnya pakai korma, kormanya medjol katanya. Nah, jadi ini menyesuaikan dengan zaman. Karena makanan pokok kita adalah beras, zakat fitrahnya pakai beras. Kalau orang yang zakat fitrahnya pakai apa? Orang yang makan sehari-harinya pakai gandum, ya boleh zakat fitrahnya pakai gandum. Yang sehari-harinya makan kurma, ya boleh zakat fitrah pakai kurma. Ya, jangan dikatakan nggak ada zaman Rasulullah orang zakat bayar pakai beras, orang zakat pakai rupiah. Nah, ini masalahnya. Zaman dulu itu memang yang ada adalah emas dan perak, artinya uang, dinar dan dirham. Nah, begitu pula ada tambahan istilah zakat profesi dan zakat investasi di zaman sekarang. Kalau ada orang mengatakan zakat investasi, ya itu jangan kaget. Seperti orang mengatakan zakat profesi. Jelas ya? Atau ada pertanyaan dulu? Sampai di sini. Kalau tidak ada, kalau misalnya ada yang bertanya nanti bisa angkat tangan ya. Saya lanjutkan. Nah, ini kalau di kitab-kitab ya disebutkan malah ini ada 5. Ini saya nukil apa adanya. Kalau menurut saya, tadi kan saya katakan ada yang menyebutnya 4, ada yang menyebutnya 6 ditambah 2 ini. Kalau ini tambahan di bawah yang uang, profesi, investasi itu murni istilah zaman sekarang. Nah, di sini ada 5. Ini dari kitab, yaitu an-nuqud, uang, pakai istilah nuqud. Ini ma'adin warikas.
Jadi pertambangan dan rikas dijadikan satu. Urudut tijarah nomor 3 itu adalah perdagangan. Az-zuru' was-thimar itu pertanian dan buah-buahan satu. Wal an'am artinya binatang ternak. Wahia hanya 3. Al-ibil wal baqar wal qadam. Unta, sapi dan kambing. Nah, sekarang saya bertanya, misalnya ada orang ternak lele. Ternak lele atau ayam atau bebek. Ternak ayam, lele atau bebek. Banyak. Misalnya ayamnya pokoknya senilai 300 juta. Punya ternak ayam 300 juta. Dia wajib zakat atau enggak, Pak? Zakat apa? Kan enggak ada. Ternak ayam itu enggak ada. Kan enggak ada zakatnya bebek. Nah, itu. Nah, itu maksud saya begitu. Jangan dipahami letterlock istilah. Kalau begitu orang bebek, ternak bebek nggak ada zakatnya. Daripada ternak kambing nanti kena zakat, dengan ternak bebek aja. Daripada ternak kambing nanti kena zakat, dengan ternak lele aja. Ya. Mendingan kalau tanaman, biasanya kalau tanaman yang dimaksud adalah tanaman makanan pokok. Kalau tanaman cabai misalnya, orang nanam cabai, panen misalnya 10 hektar, wajib zakat ya? Zakat apa? Gak ada zakatnya cabai, gak ada. Di dalam istilah Nabi gak ada zakatnya cabai, itu gak ada. Zakatnya tomat misalnya. Nah, maksud saya jangan memahami masalah harta, masalah zakat itu letterlek apa adanya, zaman sesuai zamannya Nabi. Ya, zaman kita sudah berubah. Sebenarnya harta itu apa saja, yang penting harta halal itu diwajibkan dikeluarkan zakatnya kalau mencapai 1 nisab. Cuman zaman dulu adanya orang ternak, adanya orang tani, itu kan yang dimaksud itu aja. Tapi kan sekarang sudah berkembang. Nah, kalau misalnya orang tanam pohon jati 10 hektar. Nah, pas panen wajib zakat atau enggak, Pak? Kalau memang dikatakan tidak wajib zakat, mendingan saya tanam pohon jati daripada tanam padi. Tanam padi kalau panen berapa wajib zakat? Kalau padi ini enggak ada khilafiyah. Pokoknya kalau padi itu wajib zakat semua. Nisabnya hanya 653 kg. 653 kg gabah lagi, belum menjadi beras. 653 kg gabah. Itu kira-kira senilai berapa, Pak? Anggap aja sekilo berapa? 15 ya. 653 itu kira-kira 700 iya kan? Gabah kan? 653 harganya berapa? Kira-kira 10 juta kan? 10 juta. 10 juta wajib mengeluarkan zakat. Petani, padahal hasil taninya itu berapa bulan, Pak? Panennya 3 bulan. Hanya panen 653 kg, 3 bulan diwajibkan zakat. Nah, sekarang ada orang tanam cabai, ada orang tanam tomat, ada orang tanam pohon jati, ada orang kerja, hasilnya sebulan lebih dari 653. Itu gimana? Wajib zakat atau tidak? Nah, itu masalahnya yang dibahas oleh para ulama. Jadi saya katakan tadi,
Pembahasan zakat profesi mulai dibahas pada tahun 52 oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab Pollah. Pak Abdul Wahab Pollah bukan Abdul Wahab yang Saudi, bukan ya. Ini bukan Saudi. Itu Muhammad bin Abdul Wahab ya. Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini Abdul Wahab Pollah, Muhammad Saltut, Syekh Mahmud Saltut, Abu Zahroh dan Yusuf Qardawi. Itu baru mulai membahas zakat profesi mulai tahun 50-an. Nah, sekarang untuk lebih gampangnya, ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa pada tahun 2003. Ya, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia mengenai zakat penghasilan. Di mana keputusannya mengatakan memutuskan fatwa tentang zakat penghasilan. Ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan zakat penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai negeri, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lain. Ini sudah menjadi fatwa. Ya, sudah menjadi fatwa ulama Indonesia. Nah, ada yang lebih tinggi lagi. Kalau toh ulama berbeda pendapat, tetapi sekarang sudah menjadi peraturan Menteri Agama. Itu sudah ada peraturan tentang zakat profesi. Jadi sudah merupakan keputusan negara. Pada PMA, Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 disebutkan zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Ya, ini sudah PMA. Artinya apa? Ada kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau ada perbedaan pendapat dan sudah diputuskan oleh ulil amri, maka sudah selesai. Harusnya mengikuti ulil amri. Di Indonesia, zakat profesi itu sudah masuk ketentuan pemerintah. Ya. Taat kepada pemerintah selama perintahnya baik itu wajib diikutin. As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'i fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin. Karena sudah menjadi keputusan negara ulil amri, siapapun orangnya, kita tidak melihat orangnya, kita melihat keputusannya. Adalah keputusan ulil amri, yang mana keputusannya adalah bukan tentang maksiat, maka harus ditaati. Ini sudah ada keputusannya. Cuman mungkin kita tidak pernah membaca. Nanti saya tunjukkan ya. Nah, zakat profesi semula diputuskan oleh Menteri Agama, zakatnya nisabnya 653 kg gabah atau 524 kg beras. Ya, nisab zakat pendapatan adalah 653 kg gabah atau 524 kg beras. Ini salinan ya, apa adanya, bukan saya rubah nih. Ini salinan undang-undang peraturan Menteri Agama. Kadar zakatnya adalah 2,5%. Tetapi perlu dicatat, peraturan Menteri Agama ini akhirnya tahun 2019 direvisi. Nisab zakat pendapatan adalah senilai 85 gram emas.
Ya, ini peraturan Menteri Agama, bukan saya buat, bukan keputusan, bukan fatwa dari NU atau Muhammadiyah atau Majelis Ulama, tapi keputusan negara. Katanya dalam fikih itu adalah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim kalau ada khilafiyah, maka yang diputuskan adalah keputusan hakim. Jadi nggak ada khilafiyah lagi. Mestinya orang yang tidak setuju, nah, dia saya pertanyakan ketaatannya kepada pemerintah. Ya. Padahal yang biasa tidak setuju itu biasanya teriak-teriak kita wajib taat pada ulil amri. Yang tidak setuju dengan zakat fitrah, pengalaman saya itu zakat probasi ya, yang tidak setuju itu diantaranya adalah orang-orang yang teriak-teriak wajib taat pada ulil amri, sampai demo nggak boleh menurut dia. Ya, menurut dia demo nggak boleh, harus taat pada ulil amri. Loh, giliran ulil amri memerintahkan zakat malah nggak taat. Ya, aneh nih. Ini putusan Menteri Agama. Nah, ini saya tunjukkan keputusan Menteri Agama ada apa adanya. Yang pertama tadi fatwa MUI, saya tunjukkan dulu fatwanya. Ini saya punya kumpulan yang gampang sebentar, atau kumpulan ini akan ini kumpulan fatwa biar cepat. Filenya sangat banyak di komputer saya, jadi kadang-kadang. Ya, silakan. Mungkin sebagai diskusi ya, tadi berkaitan dengan zakat profesi. Kan satu sisi persyaratan zakat itu ada nisab sama haul ya. Iya. Nah, sementara di situ kan definisinya kan zakat profesi itu setiap mendapatkan pembayaran. Nah itu ini sebagai diskusi aja. Jadi kalau katakanlah karyawan dapat gaji 10 juta, kemudian kadang-kadang ini kan banyak orang membayarkan bagi akhir bulan setiap bulan. Nah padahal kalau kita lihat itu kan ketika dia terima 10 juta itu kan belum nisab 85 gram. Tapi ketika 1 tahun itu sudah nisab gitu. Hal sama nisab ya. Itu satu. Nah ini teknis pembayaran ini jadi bagi seorang yang tidak setuju terhadap zakat profesi itu seperti itu. Nah soal soal keputusan Menteri Agama dan seterusnya itu ayat ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum itu kan juga jadi perdebatan juga ya. Nah, sekarang ini saya itu termasuk yang tidak setuju sejak lama ya bahwa rumah yang kita tempati non komersial itu dipajaki. Nah, sebenarnya ini kan dipajaki gitu. Jadi bagaimana kita taat pada apa? Ya ulil amri ya. Sementara banyak hal-hal yang menurut kita itu nggak berkeadilan gitu. Ini sementara tempat sama seperti mobil ya, mobil yang untuk kerja itu tidak wajib zakat gitu. Rumah yang kita tempati kecuali kalau mobil itu untuk perniagaan, untuk rental dan seterusnya gitu ya sesuatu. Nah sama ini kayak begitu. Jadi poinnya saya adalah teknis soal yang pertama soal zakat profesi nisab sama haul. Yang kedua soal ayat
ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu yang perdebatan. Oke. Nah, itu kira-kira. Yang pertama mengenai zakat, nisab dan haul. Apakah semua harta wajib wajib mencapai haul? Misalnya zakat rikas, zakat pertanian, itu butuh haul atau enggak? Kalau rikas enggak, tapi kalau yang Kalau pertanian? ya. Kalau pertanian? Ya, yang kita bicarakan tadi zakat profesi. Ya, maksud saya. Zakat kenal ya, zakat profesi sama zakat real. Nah, maksud saya zakat itu tidak semuanya wajib haul. Rikas tidak, pertanian juga tidak. Pertanian itu waktu panen. Waktu panen. Jadi tidak ada istilah haul. Sudah wajib dijakatin. Nah, kalau nisab iya, nisab wajib. Kalau belum mencapai nisab tidak wajib. Ya, artinya, nah ini zakat mencapai nisab. Ya, untuk zakat profesi itu adalah ketika 1 tahun penghasilannya sudah mencapai 85 gram emas. Ya, yang dimaksud nisabnya berarti 1 tahun. Ketika 1 tahun digabung gaji totalnya mencapai senilai 85 gram emas. Maka kemarin artinya tahun 2024 atau yang berlaku tahun 2025 awal, nisabnya itu kira-kira 7 juta. Karena 7 juta kali 13 adalah berapa? 7 kali 13. Bukan kali 12, kali 13. Karena gaji orang kan umumnya 13 kali. Sudah 80 jutaan kan? Nah, harga emas hanya 1 juta. Awal tahun ya, awal tahun. Maka nisab zakat profesi adalah yang gajinya 7 jutaan. Tapi sekarang emas naik di tengah-tengah. Maka kemarin bulan September itu ada lembaga zakat pada kumpul. Sekarang orang pada tidak berzakat gara-gara harga emas naik. Benar. Cerita itu hanya cerita. Sekarang orang yang biasanya pada bayar zakat sekarang pada tidak bayar zakat. Karena dulu kalau penghasilannya 7 juta, 8 juta itu sudah bayar zakat dia. Sekarang kan harga emas naik 2,5 juta. Berarti berapa? 200 juta ya. Nisabnya sekitar 200 juta. Kalau harga emas masih bertahan. Nah, kalau keputusan Basnas itu kan diputuskan pada waktu awal tahun. Ya, awal tahun itu nisabnya segitu. Itu mengenai nisabnya zakat profesi dan haul. Jadi sekali lagi, ketika membicarakan zakat, jangan semuanya dikaitkan dengan haul. Nanti haul juga banyak orang yang salah paham. Misalnya harta kita ada yang baru dapat 6 bulan yang lalu, wajib dizakat atau enggak? Misalnya kita punya harta 200 juta atau 300 juta 300 juta tabungan saya sudah mengendap setahun yang lalu. Terus 6 bulan yang lalu tabungan saya tambah 50 juta. Jadi sekarang tabungan saya 350 juta. Nah, sekarang 6 bulan lagi artinya pada waktu saya memiliki 350 juta, yang 300 sudah setahun, yang 50 juta baru 6 bulan. Yang dijakatin yang mana? 300 atau 350? Nah, Bapak bisa tahu nggak harta Bapak yang umurnya 6 bulan, umurnya 7 bulan, yang 8 bulan, tahu nggak? Bisa tahu nggak harta kita? Umurnya baru 9 bulan, ini umurnya baru 3 bulan, tahu nggak Bapak? Enggak, Ustaz, maksud saya gini, jadi oke, kita bicara nisab ya, nisab aja.
ketika seorang dapat gaji Januari gitu ya, nggak sampai kan itu kalau kumpul di setahun itu jadi sudah nisab, tapi ketika sebulan 2 bulan belum nisab kira gitu. Nah ini kan kita ini nggak tahu ya, ketika kita ini umurnya sampai akhir tahun nggak itu? Ya, katanya enggak gitu ya, atau di PHK atau enggak dan seterusnya. Ini teknisnya ini pembayarannya kan orang banyak mengeluarkan zakat itu ketika ada itu per bulan. Gitu. Padahal kalau kita ketentuan kita nggak usah ngomong holiday nisab aja, gitu. Itu belum nisab. Gitu. Nah, ini yang saya coba teknisnya itu seperti apa? Karena kan kita nggak tahu nih, ketika bulan ke-7, bulan Juli, Agustus kemudian kita di PHK, penghasilan turun dan seterusnya. Kalau kan nisabnya itu ketika kita sudah menghitung nisab 1 tahun kira-kira begitu. Dan satu lagi mungkin tambahannya itu Ustaz, kripto itu kan dari fatwa MUI dan beberapa ormas itu sudah mengharamkannya. Itu tadi Ustaz tulis soal uang saham dan kripto ya. Saya termasuk yang iktiba bahwa itu adalah hukumnya haram. Ya. Nah, sekarang maksud saya, kalau kita kerja kan sudah 1 tahun, berarti kan 1 tahun sudah mencapai 1 nisab. Ketika kerjanya sudah 1 tahun, kerja berarti kan sudah sampai nisab. Masalah umur kita mati kapan atau PHK kapan, tapi yang jelas 1 tahunnya sudah mencapai 1 nisab. Maka zakat itu tidak ada perbedaan pendapat. Zakat dipercepat itu boleh, zakat dicicil di awal itu boleh. Bahkan di zaman Rasulullah pernah orang diminta zakatnya, disuruh bayar zakat 2 tahun. Siapa yang punya zakat aja punya uang. Sekarang negara lagi butuh, itu zakatnya supaya dipercepat, boleh. Jadi zakat untuk tahun depan sampai 2 tahun. Itu zaman Rasulullah pernah terjadi. Jadi seandainya kita zakat, kita awal sekarang bulan misalnya belum bulan Ramadan, kita zakat itu sudah boleh. Ya. Nanti kalau lebih, kalau misalnya lebih, ya nggak apa-apa, jadi sedekah kita. Kalau kurang, wajib ditambahin. Jadi zakat tidak harus nunggu setahun. Ya. Di zaman Nabi ada zakat yang dipercepat sampai 2 tahun ke depan. Itu boleh dilaksanakan. Nah, apalagi tadi masalah kripto. Saya kripto ini tidak membahas mengenai halal haramnya, tapi apakah kripto itu harta atau bukan. Saya sendiri juga belum mengatakan halal karena belum ada underlying. Kripto itu bisa dihalalkan nanti kalau sudah ada underlying dan ketika sudah disahkan oleh negara sebagai alat pembayaran. Kripto sekarang belum ada underlyingnya. Harga naik turun itu terpengaruh apa? Terus jaminannya apa? Kalau seandainya kemarin ada yang namanya root, kalau nggak salah root, kripto yang di delisting udah nggak ada lagi. Nah itu gimana? Ketika dihapus dia, orang yang sudah punya kripto itu gimana? Underlyingnya apa? Nggak ada underlyingnya sih, enggak hilang. Jadi maksud saya tadi bukan membahas zakatnya, tapi membahas harta. Harta itu memang persepsi orang berbeda-beda dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Itu termasuk atau enggak, haki termasuk atau enggak, sahab itu belum membahas masalah zakatnya, belum masalah halal haramnya. Tapi maksud saya harta itu persepsi orang dari zaman ke zaman berbeda, gitu maksudnya Pak. Jadi itu bukan berarti saya menghalalkan nanti jamaah pada beli ya. Tidak, maksud saya boleh. Meskipun ada ulama yang menghalalkan kripto dari Malaysia, meskipun sudah ada di Malaysia, tapi kalau di Indonesia belum boleh karena belum boleh menjadi alat pembayaran yang sah menurut negara, belum bisa menjadi alat pembayaran. Jadi ini fatwanya sama apa? Fatwanya ada di sini. Zakat penghasilan ya, Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 ini.
Saya bacakan teknisnya ya. Waktu pengeluaran zakat. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama 1 tahun, kemudian zakat dikeluarkan penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. Zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. Nah, itu penghasilan bersih. Maksudnya penghasilan yang diterima. Ya, bukan bersih itu maksudnya setelah dikeluarkan bayar utang, bayar ini, bukan penghasilan bersih, penghasilan yang diterima setelah dikurangi pajak. Itu maksudnya, bukan penghasilan bersih setelah dikeluarkan. Kalau dikeluarkan ya habis dikeluarkan semua untuk beli rumah, untuk beli mobil, untuk beli laptop, ya sudah habis, nggak ada sisanya. Bukan penghasilan bersih, bukan itu maksudnya. Ya, jika mencapai 1 nisab, gitu ya. Silakan. Saya ini di kebun sawit. Nah, ini ada beberapa teman yang memiliki kebun sawit secara pribadi, itu luasnya misalnya ada 50 hektar, 100 hektar, dan sebagainya. Sehingga dia punya penghasilan. Apakah mungkin dia bisa 1 bulan itu ya bisa mencapai nisab, bisa juga mungkin ya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah pemerintah itu ada lembaga khusus yang menampung zakat? Organisasinya, lembaganya apa? Karena kan sepengetahuan saya, bayar zakat itu bisa terserah individunya. Nah, kemudian dengan adanya peraturan Menteri Agama dan sebagainya tadi, berapa yang selama ini terdaftar yang telah membayar zakatnya lewat lembaga itu? Mohon pencerahan. Terima kasih. Saya jawab nomor 2 dulu yang gampang. Ada lembaga zakat yang ditampung oleh negara, yaitu Basnas. Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, itu adalah lembaga zakat yang dibentuk oleh negara. Yang ketuanya Profesor Dr. Nur Ahmad sekarang. Kalau dulu Pak Didin Habibudin, ya, Pak Didin Habibudin, sekarang namanya Profesor Dr. Nur Ahmad. Ya, ada juga lembaga zakat yang disahkan oleh negara. Maksudnya yang dibentuk oleh masyarakat tapi dianggap sah menurut negara, yaitu Laznas. Semua Laznas, misalnya dompet apa, kemudian apa, Iji, terus Al-Azhar, itu banyak, ada sekitar 50 lembaga Laznas. Jadi ada lembaga yang dibentuk langsung oleh pemerintah, ada lembaga yang dibentuk oleh masyarakat tapi disahkan oleh pemerintah. Itulah yang namanya amil. Adapun ketika belum mendapat izin pemerintah, itu bukan amil, namanya hanya wakil. Kalau misalnya kita menerima atas nama masjid, bukan terdaftar, bukan mendapat izin, itu bukan amil. Amil itu semuanya ulama sepakat. Amil itu yang disahkan oleh negara. Yang tidak ada izin itu bukan amil. Jadi tidak ada jatah untuk amil. Itu wakil, ya. Tidak ada jatah untuk panitia yang hanya dibentuk, bukan disahkan oleh negara. Nanti kalau begitu orang bisa milih, misalnya bikin aja lembaga zakat di Pondok Indah, di Bintaro, yang zakatnya gede-gede. Nggak mau kalau di misalnya di perubahan-perubahan, nggak bisa, nggak mau saya. Pemukiman nggak mau, maunya di Bintaro, Pondok Indah, Cibubur gini. Nah, itu harus mendapatkan pengesahan.
dari negara. Kalau tidak mendapat pengesahan atau izin dari negara, tidak disebut amil. Ini kalau ini menurut semua ulama ya. Oh, nanti orang misalnya bentuk sendiri-sendiri dong. Bahaya nanti kalau orang membuat sendiri-sendiri. Saya ambil zakat toh. Oh, bawa pada zakat pada saya. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Yang pertama tadi apa? Masalah kelapa sawit. Kalau kelapa sawit, saya lebih cenderung dia dimasukkan ke dalam perdagangan, ya kan? Sebab kan nggak mungkin kelapa sawit itu nggak didagangkan kan, dimakan sendiri, nggak mungkin. Berarti masuknya kategori zakat perdagangan. Kalau zakat perdagangan gimana? Ya nisabnya sama, 85 gram emas. Zakatnya juga sama 2,5%. Nah, ketika dia mau zakat supaya tidak berat, zakat setiap bulan boleh. Nanti setelah 1 tahun pada waktu penghitungan dihitung, saya sudah nyicil bayar zakat berapa. Nah, dijumlah nanti. Ternyata kalau zakatnya itu harusnya lebih, ditambahin kurangnya. Kalau lebih nggak apa-apa, saya jadikan sodakoh gitu Pak caranya. Kalau zakat kelapa sawit intinya zakat perdagangan. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaannya begini, apakah di dalam lembaga-lembaga zakat tadi itu ada data bahwa ini zakat ini dikumpulkan dari profesi perdagangan ini? Oh. Sehingga kita bisa mengevaluasi apakah pembayaran atau pelaksanaan zakat itu ada dari misalnya dari potensialnya seharusnya bisa masalah potensi itu sudah dihitung 3.000 triliun katanya potensi, tapi yang masuk baru berapa ya? Pokoknya nggak sampai 10 triliun ya. Baru sedikit pokoknya masih jauh dari potensi. Saya kurang apal mengenai potensi dan hasil dari lembaga se-Indonesia. Tapi intinya sudah dihitung pemerintah. Tapi potensi itu baru potensi, jauh pendapatan. Sekarang saya contohkan, ada lembaga zakat satu aja yang saya kenal, itu setahun baru 54 miliar. 54 miliar. Lembaga Laznas ya, itu termasuk gede itu, 50. Karena targetnya menurut pemerintah, lembaga zakat itu setahun harus 30 miliar. Dia termasuk yang berhasil yang gede itu 1 tahun baru 50 miliar. Ada 50 lembaga di Indonesia ya. Dan 50 miliar itu 54 miliar itu tidak semuanya dari dalam negeri. Itu termasuk dari luar negeri. Ya. Jadi potensi besar tapi pembayarannya masih jauh sekali. Nah, masalah orang bayar zakat itu disuruh ngitung sendiri-sendiri. Lembaga zakat tidak menghitung, ya, tetapi kesadaran kita. Nah, ini yang masalah menurut saya tanggung jawab ada pada diri kita masing-masing. Adalah self assessment, sama dengan pajak. Artinya kita disuruh ngitung sendiri-sendiri. Seandainya kita nggak jujur, ya nggak apa-apa menurut negara. Ya, menurut negara nggak ada hukuman, maksudnya tidak ada hukuman. Artinya apa? Kita hanya berdosa pada Allah gitu. Kita berdosa pada Allah, tapi tidak dihukum oleh negara mengenai kalau kita mengeluarkan kurang. Jadi sekarang belum ada kewajiban undang-undang bagi orang untuk membayar zakat. Harinya diatur, tapi terserah orangnya, mau ya silakan, nggak mau ya silakan gitu.
belum ditentukan hukumannya. Itu masalah. Ini menurut saya malah repot. Repotnya apa? Kita nggak enak kalau ditentukan oleh negara. Pokoknya saya sudah mengeluarkan, menurut negara sudah sah, sudah penuh, ya sudah, saya nggak dosa. Kan berarti dosa kita sudah, kewajiban kita sudah gugur. Nah kalau ini nggak, hitung sendiri, dosa-dosa sendiri. Kalau jujur ya pahala buat kamu sendiri, gitu negara. Untuk mengenai pajak, zakat. Kalau pajak, kalau tidak jujur, saya kenakan sanksi. Kalau pajak, kalau kita nilep, ditangkap, ya. Tapi kalau pajak, kalau kita nilep, ya udah biarkan. Itu urusan kamu sendiri, urusan di akhirat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masalahnya, Pak. Jadi selama ini lembaga-lembaga zakat hanya menerima saja dari orang masing-masing. Tidak mendata, tidak membantu penghitungan, kecuali kalau kita minta bantuan, tolong bantu hitungin. Itu juga tidak mengikat. Saya pernah ada orang bertanya, berapa kewajiban zakat saya? Ternyata saya bantu hitung, zakatnya itu dia 700 juta. Ketika membayar mulai mikir, sayang ya kan. 700 juta beneran itu orang, saya tidak sebutkan. Pokoknya ternyata saya bantu terus semua, sudah selesai 700 juta. Wah, mikir juga 700. Makanya saya katakan kalau zakat itu sebaiknya ya, ini saya katakan kalau sudah mulai besar itu dicicil setiap bulan, jangan nungguin 1 tahun. 1 tahun itu berat ketika zakatnya sudah besar. Ya. Kalau kecil-kecil hanya zakat 20 juta, 30 juta, mungkin kita mengeluarkan enteng. Tapi kalau sudah besar, ketika mengeluarkan jumlah besar, oh sayang ya. 700 juta digunakan bayar zakat saja. Sayang. Nanti saya mau bagikan ke sana. Alasannya macam-macam. Saya mau bagikan yang lebih penting. Saya mau bagikan di kampung. Ada. Sampai akhirnya nyatanya tidak dibayar. Itu. Maka kepada jamaah saya sarankan kalau zakatnya sudah mulai besar itu dicicil setiap bulan. Nanti dicatetin setelah 1 tahun, dihitung berapa yang sudah saya keluarkan zakatnya, berapa yang belum. Kalau kurang, tolong dibayar sendiri-sendiri. Itu masalahnya. Gimana? Ada lagi? Sebenarnya ini saya sudah membuatkan alat perhitungan. Kalau zakatnya emas, zakatnya uang, zakatnya perdagangan, terus apa lagi? Itu kan sama, ya, zakat emas atau uang atau profesi itu kan sama nisabnya, sama zakatnya. Maksudnya nisabnya juga 85 gram emas, zakatnya juga 2,5%. Jadi menurut saya gampangnya ya, karena zakat perdagangan dan zakat uang dan zakat profesi itu sama 2,5% dan nisabnya sama 85 gram emas, maka kita membuat seperti ini. Menurut saya disatukan saja. Misalnya kita punya uang, ini sudah rumus ini saya buat sendiri. Misalnya kita punya uang deposito di bank A, di bank B, bank C, ditulis semua, ya. Tabungan juga ditulis, ada wallet, misalnya punya etol, ya, ada dana, ada apa-apa, dicatat semua, wallet. Saham kan juga uang. Saham kan kenyataannya juga bisa diuangkan dengan cepat, cuma 2 hari atau 3 hari. Saham, reksadana, sama. Bahkan uang elektronik dicatat semua, didata semua. Nah ini dizakatin setahun sekali. Tapi saya katakan tadi, ini kan
Kalau sudah banyak dikeluarkan zakatnya sebulan sekali, dicicil. Jadi itu sudah sudah mencakup zakat profesi, zakatnya kalau kita punya dagangan, kalau kita punya emas atau emas uangnya itu sama aja. Zakatnya dihitung aja kita. Misalnya ini ya, kita tulis 10 juta misalnya, kita hitung semua, kita catat semua. Ini hanya contoh penghitungan. Nanti kita, nah misalnya kita 10, kita hitung semua berapa Pak? Oh, uang kita 190 juta. Misalnya punya utang nggak ada, misalnya kita nggak punya utang. Misalnya kita sini 10. Nah ini stok produk. Kenapa stok produk? Misalnya kita sambil jualan kecil-kecilan, tidak spesialis dagang besar sampai ratusan juta. Misalnya kita punya dagang online ya, misalnya juga 25 juta. Ya, produk B 10 juta. Nah kita hitung semua. Nanti keluarkan zakatnya 225 kali 2,5% berarti 5.625. Kalau kita selama ini sudah nyicil, nah kalau kita pakai ini selama ini sudah nyicil, nah sekarang tinggal dihitung yang sudah kita bayarkan berapa, yang kurang berapa kita tambahkan, ada kan? Nah.